Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Anda bayangkan dan fikirkan apabila saya menyampaikan kepada Anda bahwa kita dahulu pernah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika awal penciptaan Nabi Adam, kita dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam. Dikumpulkan untuk melakukan perjanjian, ikatan perjanjian. Mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita. Hanya satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Anda para pemirsa sekalian akan merasa ragu-ragu akan kejadian itu? Kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim qalu alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensinyalir bahwa kemungkinan besar kita akan lupa akan perjanjian itu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ingat ketika Allah mengambil dari tulang punggung, tulang sulbi Nabi Adam, keturunan-keturunan Nabi Adam, yaitu kita semua. Kemudian Allah mempersaksikan, kumpulkan dan mempersaksikan kita semua, para malaikat menyaksikan. Lalu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua, karena memang di dalam keadaan kita semua melihat, menyaksikan, ruh kita menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua sepakat dan mengikat perjanjian. Benar ya Allah, kami menjadi saksi, kami semua menjadi saksi bahwa Engkau adalah pencipta kami, bahwa kami akan kembali kepada Engkau, akan mempertanggungjawabkan seluruh perjalanan hidup kami. Allah mengingatkan hal itu karena pada suatu saat nanti, di saat ini kehidupan kita ini, Allah mengkhawatirkan kita melupakan perjanjian itu. Allah berfirman, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sebagian orang mengatakan, ya Allah, saya lupa, saya tidak pernah melakukan perjanjian itu. Kita persaksikan sekarang betapa banyak orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun melakukan perjanjian-perjanjian yang kita bisa jadikan pelajaran. Contohnya misalkan ketika kita kecil, kita disuruh makan, dikejar-kejar oleh ibunda kita. Seolah-olah kita melakukan perjanjian dengan perut kita. Ada waktu-waktu lapar. Kita sedang bermain sampai lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, lupa belajar. Diingatkan oleh ibunda kita, ayo makan. Nah, ayo makan, sudah waktunya makan. Kita terus bermain karena asyik dengan permainan itu. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia kita bisa merasakan. Kalau lapar, kita merasakan lapar dan tidak nyaman. Itu mengingatkan bahwa kita harus makan. Tetapi urusan akhirat, urusan kehidupan kita nanti setelah kematian, kita tidak bisa merasakannya di dunia. Kalau kita melupakan perjanjian dengan Allah, apakah kita akan merasa menderita? Tidak. Kita biasa-biasa saja. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan. Dan cara kita mengingatkan perjanjian kita dengan Allah yang paling hebat, yang sudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan jalan ibadah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah kita sekarang di dunia ini dalam keadaan kewajiban harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka kita mengembalikan terus ingatan kita bahwa kita sudah melakukan ikatan perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya saya akan menyampaikan di dalam tausiah pertemuan kita berikutnya tentang ibadah apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa meningkatkan ingatan kita
zikir kita, zikrullah, ingat kepada Allah, ingat kepada perjanjian awal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan taufik dan hidayah serta rahmatnya, sehingga kita dipermudah di dalam ibadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita senantiasa selalu ingat kepada Allah dan menjelang kematian kita dalam keadaan yang setinggi-tingginya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.